إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah salat Jumat yang berbahagia, yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya segala bentuk pujian, segala bentuk rasa syukur kita arahkan, kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena segala kebaikan, segala nikmat yang kita rasakan, yang kita nikmati, semuanya berasal hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Apapun nikmat yang ada padamu, maka pasti itu dari Allah Subhanahu wa taala saja. Allah menggerakkan hati-hati hambanya. Ketika Allah ingin memberikan nikmat kepada seorang hamba, maka Allah akan menggerakkan hati hamba-hambanya yang lain. Allah mudahkan. Meskipun secara pandangan manusia nikmat itu diberikan oleh si fulan, tetapi Allah lah yang menggerakkan hatinya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sudah sepantasnya kita memuji Allah. Jika kita tidak memuji Allah atas kebaikan yang kita rasakan, atas nikmat yang kita nikmati, maka kebaikan tersebut, nikmat tersebut menjadi musibah untuk kita, menjadi bumerang untuk pemiliknya. Allah berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Jika kamu bersyukur atas nikmat yang aku berikan kepadamu, la azidannakum, maka benar-benar pasti akan aku tambahkan nikmat itu kepadamu. Wa la in kafartum, namun jika kamu kufur, tidak memuji Allah, tidak menggunakan nikmat itu pada jalan yang Allah perintahkan, inna 'adzabi lasyadid. Ketahuilah, kata Allah, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Maka perhatikanlah, di antara manusia ada yang banyak hartanya, banyak perhiasan dunianya, tetapi dia tidak bahagia. Banyak di antara mereka membunuh diri mereka karena mereka tidak diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan khutbah saat ini, khatib akan membawakan sebuah tema yang sangat penting, yaitu kebaikan dan keberkahan hidup di dunia ini bagi orang yang beriman dan beramal saleh saja. Apa itu iman yang dengannya seorang mukmin mendapatkan kebaikan dan keberkahan hidup? Iman itu sebagaimana disebutkan oleh para ulama, iman itu adalah ibadah hati dan tempatnya di hati. Maka jika iman seorang hamba baik, akan baik semua ibadah yang lain.
Sebagaimana baiknya hati seorang hamba menjadi baik anggota badan yang lain. Ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ala wahyal qalb. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah dalam jasad manusia itu ada segumpal daging. Apabila dia baik, maka baiklah semua anggota badannya. Apabila dia buruk, maka buruklah semua anggota badannya. Ketahuilah, dialah hati. Dan iman yang merupakan amalan hati tentu tempatnya di hati. Hanya kita dan Allah yang mengetahuinya. Apa yang ada di hati kita, hanya kita dan Allah yang tahu. Manusia yang lain tidak mengetahuinya. Maka semakin kuat iman seorang hamba dalam hatinya, maka akan baik pula amalan ibadahnya yang lain, akan baik pula anggota badannya yang lain. Iman adalah pondasi baiknya jiwa dan baiknya kehidupan seorang hamba. Dengan ridha terhadap takdir-takdir Allah, yakin kepada Allah, bertawakal kepada Allah, dan itu semua adalah amalan hati. Maka Allah akan memenuhi dirinya dengan keridhaan, dengan ketenangan, dengan harapan. Di mana harapan ini hanya orang yang beriman yang mendapatkannya. Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Orang beriman mengharap kepada Allah, di mana orang kafir, orang tidak beriman tidak bisa berharap kepada Allah. Sehingga dia menemukan manisnya hal tersebut. Ketika dia ridha dengan takdir Allah, yakin dengan Allah Subhanahu wa taala, bertawakal kepada Allah, dia merasakan manis ketika itu. Manis dalam hatinya, dan hal itu bahagianya hatinya, manis yang dia rasakan di hatinya terpancar melalui anggota badannya, melalui perbuatannya. Barang siapa yang mengetahui hakikat kebenaran dari alam semesta ini, hakikat dari hidup ini, hakikat manusia, hakikat jalan hidup, hakikat kehidupan setelah kematian, hakikat hal-hal yang membahagiakan seorang hamba dan hal-hal yang akan menyengsarakannya, maka ketika itu dia telah berjalan di jalan kehidupan yang baik. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara bukti bahwasanya orang yang beriman dan beramal saleh akan mendapatkan kebaikan dan keberkahan. Dan keberkahan itu oleh para ulama dijelaskan al-barakatu kasratul khair wa thubutuh. Keberkahan itu adalah banyaknya kebaikan dan terus menerus, tidak berkurang, bahkan bertambah. Orang yang beriman dan beramal saleh akan mendapatkan kebaikan dan keberkahan. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah yang ke-7, surah Al-A'raf ayat 96, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard, walakin kadzdzabu fa akhadznahum bima kanu yaksibun." Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri itu, penduduk kampung-kampung itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman di sini tentunya dengan ilmu. Bagaimana mungkin kita mengenal Allah, percaya kepada Allah, kepada janji Allah, bertawakal kepadanya, percaya kepada perbuatan Allah, sifat-sifat Allah tanpa dengan ilmu? Tentunya harus dipondasikan dengan ilmu terlebih dahulu. Wattaqau, bertakwa, mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Perintah yang paling wajib yaitu dan yang paling utama mentauhidkan Allah. Kemudian menjauhi larangan, dan larangan yang paling besar, yang paling haram adalah syirik. Kemudian setelah itu mengerjakan perintah Allah yang sunnah-sunnah dan menjauhi larangan Allah yang makruh-makruh. Ketika itu, setelah dia seorang hamba ini beriman dan bertakwa, maka pasti Allah berfirman, la fatahna, benar-benar pasti akan kami bukakan untuk mereka barakatin minas sama. Allah sebutkan dalam bentuk jamak barakat, yang artinya tidak hanya satu keberkahan, banyak keberkahan. Minas sama, dari langit dan dari bumi. Walakin kadzdzabu, namun mereka mendustakan Allah, tidak beriman, tidak beramal saleh. Fa akhadznahum bima kanu yaksibun, maka kami siksa mereka, kami hukum mereka karena perbuatan mereka.
Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala yang lain yang menjadi bukti orang yang beriman dan beramal saleh mendapatkan kebaikan dan keberkahan hidup, yaitu dalam surah An-Nahl, surah ke-17, surah ke-16 ayat 97. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Al-'amal salih huwa thamratul iman al-khalis. Kata para ulama, yang dimaksud dengan amal saleh dalam ayat ini adalah dia yang merupakan buah dari iman yang murni, iman yang sebenarnya, iman yang sejati. Arti dari ayat ini adalah barang siapa atau siapapun yang beramal saleh, baik dia laki-laki ataupun perempuan, yang beribadah mengharapkan pahala Allah, wa huwa mu'min, dia beramal saleh dalam keadaan dia beriman, yakin kepada Allah, yakin dengan ganjaran pahala dari Allah, yakin dengan ancaman-ancaman yang Allah berikan bagi orang yang durhaka kepadanya. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka benar-benar pasti akan kami berikan dia kehidupan yang baik. Walanajziyannahum ajrahum, dan pasti kami balas kebaikan yang mereka kerjakan itu bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan sesuatu yang jauh lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Para ulama ketika menjelaskan ayat ini, mereka berkata apabila syarat ini terwujud, yaitu beriman dan beramal saleh, maka seorang hamba menjadi mudah baginya, akan mudah bagi hamba tersebut ketika dia beriman dan beramal saleh menghadapi kehidupan dunia ini dengan berbagai macam permasalahan hidupnya, berbagai macam ujiannya. Sebagaimana dahulu para sahabat ketika mereka tinggal di Madinah, hati mereka tenang, kuat hati mereka, kuat iman mereka, dan mereka beramal saleh, mengerjakannya karena Allah, mengharap Allah Subhanahu wa taala yang membalas, dan takut kepada neraka Allah dan ancaman Allah. Maka ketika itu semua syariat Islam, berbagai macam ajaran Islam, baik dalam segi ibadah, muamalah, siasah politik, pengurusan permasalahan umum dan lain sebagainya, menjadi mudah bagi mereka dan terus mereka kerjakan. Allah mudahkan karena mereka punya iman yang kuat dan mereka beramal saleh, mereka kerjakan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka pun ketika menjalani hidup ini mudah menjalaninya. Mereka berjalan di atas keridhaan Allah, mendapatkan kecintaan Allah, berjalan di atas ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang beriman dan beramal saleh yang mendapatkan kebaikan dan keberkahan hidup di dunia dan nanti di akhirat di surga, bukan berarti mereka hidup ini tidak mendapatkan musibah, tidak merasakan sedih, tidak merasakan keburukan, tetapi mereka hidup di dunia ini mengikuti panduan yang Allah berikan, mengikuti panduan yang Nabi contohkan. Maka orang ketika hidup di dunia ini tidak menempuh jalannya Rasulullah dan para sahabat, tidak berjalan sebagaimana orang yang beriman, maka kata Allah dalam surah Thaha surah ke-20 ayat 124 sampai 126, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa." Yang artinya barang siapa
yang berpaling dari berzikir kepada Allah, tidak mau berzikir kepada Allah, tidak mau menyebut nama Allah, tidak mau memuji Allah Subhanahu wa taala, tidak mau menyebut zikir-zikir yang Allah perintahkan dan Nabi contohkan. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka sesungguhnya dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit, kehidupan yang tidak tenang. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan akan kami giring mereka pada hari kiamat dalam keadaan buta. Qala rabbi, dia berkata, wahai Rabbku, lima hasyartani a'ma, kenapa engkau mengumpulkanku, menggiringku dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira, padahal aku di dunia dalam keadaan melihat. Dulu aku melihat, tidak buta ketika aku hidup di dunia. Maka Allah membalas dengan berfirman, qala kadzalika atatka ayatuna, demikianlah telah datang kepada kami ayat-ayat, telah datang kepada kalian wahai hamba-hambaku ayat-ayat kami. Ayat-ayat Allah telah disampaikan kepadanya. Dia mendengar ayat-ayat Allah, mendengar hadis-hadis Nabi, mendengar nasihat-nasihat. Fanasitaha, namun masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Dilupakan nasihat itu, tidak diamalkan, diabaikan. Wa kadzalikal yauma tunsa, karena itulah hari ini engkau dilupakan. Maka orang yang beriman dan beramal soleh, ketika dia hidup di dunia ini mendapatkan kebaikan dan keberkahan, bukan berarti dia tidak mendapatkan musibah, tidak pernah menangis, tidak pernah hidup melarat, menderita. Tetapi sebagaimana Nabi SAW bersabda, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair, wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra syakara fakana khairan lah, wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lah. Sungguh sangat menakjubkan, sangat istimewa perkaranya orang yang beriman apabila dalam lafaz yang lain Nabi bersabda, dan hal ini, keistimewaan ini tidak didapatkan kecuali hanya oleh orang beriman saja. Artinya orang yang tidak beriman, orang yang tidak beriman tidak mendapatkan keistimewaan ini. Inna amrahu kullahu lahu khair, sesungguhnya perkara orang beriman itu semuanya adalah kebaikan. Apapun yang ditimpakan kepada orang beriman, mau baik mau buruk, mau bahagia, mau dia sedih, mau dia melarat, maka itu baik bagi orang yang beriman. Kenapa? Kata Rasulullah, in asabathu sarra, orang beriman itu jika dia mendapatkan kebaikan, kebahagiaan, maka dia bersyukur kepada Allah, maka itu adalah kebaikan baginya yang nanti mengantarkannya kepada kebaikan akhirat, surga Allah. Dan jika dia ditimpa oleh keburukan, penderitaan, sabara, dia bersabar karena Allah, maka itu juga baik baginya. Kebaikan baginya dalam kehidupan dunianya dan kebaikan baginya dalam kehidupan akhiratnya di surga Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang paling berbahagia adalah orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya dia orang yang paling mulia. Siapakah mereka? Yaitu para nabi dan rasul. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyadun nasi bala'an al-anbiya, thumma as-salihun, thumma al-amthal, thumma al-amthal. Lihat, orang yang paling mendapatkan kebaikan hidup di dunia dan keberkahan hidup di dunia dan di akhirat nanti, mereka adalah asyadun nasi bala'an, manusia yang paling keras, yang paling sakit, yang paling berat ujiannya, yaitu para nabi dan para rasul. Apakah ujian yang begitu berat, penderitaan yang begitu berat membuat mereka jauh dari Allah, membuat mereka mengerjakan larangan-larangan Allah? Tidak. Tetapi hal itu justru membuat mereka semakin dekat kepada Allah, semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah para nabi dan rasul, yaitu level berikutnya adalah orang-orang saleh, kemudian yang semisal dari itu dan yang semisalnya, dan seterusnya. Kemudian hal yang menjadi bukti bahwasanya orang
yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu mesti diuji. Karena Allah ingin memperlihatkan kepada hamba-hamba yang lain bagaimana sikap dari hamba yang Allah cintai ini. Yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna 'idhamal jazaa' ma'a 'idhamil bala', wa inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum, faman radiya falahu ridha, wa man sakhita falahu as-sakht." Sesungguhnya besarnya balasan dari Allah itu sesuai dengan besarnya ujian yang Allah berikan. Dan jika Allah mencintai suatu kaum, maka pasti Allah akan mengujinya. Barang siapa yang ridha dengan ujian itu, maka baginya keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang murka, tidak terima, maka baginya kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang beriman dengan iman yang sebenarnya, yang beramal saleh, yang Allah bimbing menjadi hamba-hamba yang mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat, keberkahan di dunia dan di akhirat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله